Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Irvanda dari Vanda Capital. Kita akan membahas lagi buku 100 Bagel, bab kelima. Sekarang kita sampai ke bab 5, part pertama. Jadi, buku 100 Bagel ini menceritakan tentang bagaimana suatu saham itu bisa tumbuh 100 kali lipat. Nah, Christopher Mayer, penulis buku ini, menceritakan kalau jika kita beli saham yang tumbuh, labanya tumbuh 20% per tahun selama 25 per tahun, maka saham itu akan tumbuh 100 kali lipat atau 100 bagel. Nah, kalau dijual di tahun ke-20, jadi cuma beda 5 tahun, hanya akan dapat 40 kali. Jadi ketika perusahaan itu masih tumbuh, pertumbuhannya masih bagus, pertahankan perusahaan itu. Jadi kita harus menunggu selama mungkin selama perusahaan itu masih tumbuh dengan baik. Kalau pertumbuhannya sudah menurun, ya jual gitu. Terus di US karena ada pajak capital gain sebesar 33%, maka cara paling murah untuk bebas pajak adalah sahamnya harus dipegang terus. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang Coffee Can Portfolio. Jadi bagaimana teknik untuk memegang suatu saham itu minimal 10 tahun. Sekarang contoh dari Chuck Akre atau dari Akre Capital. Jadi Chuck Akre ini yang menginspirasi Christopher Mayer untuk menulis buku tentang 100 Bagels. Nah, contoh dari Akre, contoh ada dua orang, Pak A dan Pak B. Masing-masing beli saham Berkshire Hathaway, sahamnya namanya BRK. Itu masing-masing $1 juta di suatu tahun. Si Pak B itu, yang Pak A itu dia terus memegang, tidak menjual itu, terus memegang selama 18 tahun. Bapak B ini di suatu ketika di awal itu suatu sore dia menjual, kemudian paginya di harga yang sama dia membeli lagi. Kelihatannya harga jual dan harga beli kembalinya sama, tapi kena pajak 33%. Karena itu tingkat pajak di Amerika. Yang terjadi adalah setelah 18 tahun, Bapak A itu portofolionya di saham BRK akan tumbuh 3,4 kali dari Bapak B. Bayangkan, 3,4 kali lipat dari Bapak B hanya karena memegang terus. Nah, itu pentingnya Coffee Can Portfolio dan apakah ada atau tidaknya capital gain tax, jadi pajak capital gain. Di Indonesia, alhamdulillahnya belum ada capital gain tax. Jadi tidak ada laba dari saham itu tidak kena pajak. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, terus jadi 100 bagel itu dan semua tekniknya itu tax efficient. Jadi efisien terhadap pajak. Itu salah satu penyebab kenapa kok gampang sekali 100 bagel kalau pakai tips-tips dari Christopher Mayer ini. Nah, berikutnya Mayer menekankan lagi untuk dapat 100 bagel, maka pertumbuhannya harus tinggi. Nah, jelas ya. Jadi minimal pertumbuhannya itu 20%. Kalau kita membeli saham-saham yang pertumbuhannya sedikit atau rendah. Contohnya perusahaan utilitas, perusahaan listrik, perusahaan PDAM, itu kan tumbuhnya sedikit-sedikit karena kenaikan biaya saja. Maka kita tidak bisa jadi 100 bagel. Ataupun kalau bisa itu sangat lama, mungkin butuh 100 tahun untuk jadi, lebih dari 100 tahun untuk jadi 100 bagel. Kemudian Mayer itu menjelaskan jangan membeli
saham perusahaan yang sudah mature atau dewasa, atau sudah pertumbuhannya sudah saking besarnya pertumbuhannya sudah tidak bisa besar. Nah, perusahaan di Indonesia yang sudah mature ini contohnya Unilever. Jadi Unilever tahun-tahun ini pertumbuhannya sedikit 2%, 1% kayak gitu. Nah, ini berarti Unilever sudah mengalami tahap kedewasaan, jadi mature, sehingga tidak bisa diharapkan jadi 100 bagger. Emiten lain di Indonesia adalah Telkom. Kalau kita lihat Telkom, pertumbuhannya sangat kecil ya. Jadi pertumbuhannya sangat kecil, sudah sangat besar. Dalam 10 tahun terakhir sahamnya gak kemana-mana, relatif tidak kemana-mana. Terus berikutnya HMSP atau HM Sampurna. HM Sampurna juga seperti itu. Jadi karena masalah cukai langsung anjlok. Berikutnya Mer memberi contoh 4 top performer dari 100 bagger, dari perusahaan-perusahaan 100 bagger. Yang jadi peringkat pertama adalah Berkshire Hathaway-nya Warren Buffett. Jadi kalau Anda membaca buku The Outsider, itu Warren Buffett sebagai CEO sangat amat hebat sekali dalam alokasi aset. Jadi sahamnya BRK itu tumbuh 18.261 kali, bayangkan. Jadi kalau kita nyimpan 1 miliar itu jadi 18.261 miliar. Jadi angka yang sangat amat besar, dan itu terjadi sejak tahun harga sahamnya di awal itu 1965. Terus yang kedua adalah Kansas City Southern. Kansas City Southern ini yang unik adalah perusahaan utilitas. Jadi perusahaan kereta api. Tapi perusahaan ini bisa tumbuh dengan sangat hebat, bahkan mengalahkan semua perusahaan kecuali Berkshire Hathaway. Jadi Kansas City Southern ini tumbuh 16.931 kali lipat sejak tahun 1972. Terus yang ketiga adalah Altria. Altria ini penyulingan minyak. Jadi Altria ini tumbuh 15.120 kali sejak tahun 1962. Mungkin kita agak sulit membayangkan ya, perusahaan kereta api dan perusahaan penyulingan minyak itu bisa jadi perusahaan yang pertumbuhannya sangat amat besar sekali. Kalau Berkshire Hathaway, tentu saja karena perusahaan investasi dia bisa tumbuh terus. Nah, ini Altria, penyulingan minyak, dan Kansas City Southern ini perusahaan kereta api kok bisa tumbuh. Perusahaan kereta api itu di Amerika itu mencapai puncak di tahun 1800-an, 1840 sampai 1900 itu perusahaan kereta api jadi nomor 1. Tapi setelah itu digantikan sama mobil, terus kemudian industri yang lain. Terus yang keempat adalah Walmart. Walmart ini didirikan oleh Sam Walton. Dia bentuknya adalah toko serba yang besar sekali dan menyebar di seluruh Amerika. Itu tumbuh 12.382 kali sejak tahun 1970. Nah, pelajaran dari daftar ini nanti ada Southwest Airlines, maskapai penerbangan, terus ada teknologi juga, contoh Microsoft, terus ada makanan dan minuman, Pepsi, nah, dan Coca-Cola. Jadi pelajaran dari daftar ini adalah 100 bagger itu bisa terjadi di sektor apapun. Tapi tentu saja perusahaan utilitas itu lebih sedikit daripada di perusahaan yang lain. Terus rata-rata itu perusahaannya di awal kecil. Jadi tidak perusahaan yang besar terus jadi makin raksasa. Jadi seperti itu pembahasan
buku 100 Bagger, bab kelima, part pertama. Bila ada pertanyaan terkait materi ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.